Panduan mengikuti ibadah online. Siapkan hati dan diri Anda untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari ikut berdoa, memuji dan menyembah Tuhan selama ibadah. Apabila diperlukan, Anda dapat mencatat khotbah yang disampaikan. Mari alami hadirat dan lawatan Tuhan hingga ibadah selesai. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Kita satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Bapa, kalau Engkau sudah menemani, sudah memberkati kami di bulan-bulan yang lalu, kami percaya bahwa kasih-Mu Tuhan terus Bapa melimpah buat setiap kehidupan kami. Engkau yang setia, yang terus Bapa memelihara setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Aba. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Allah. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan saat ini untuk setiap ibadah Tuhan di seluruh dunia sepanjang hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bapak juga setiap hati daripada anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Bapak boleh menjadi tanah yang baik, boleh menjadi tanah yang gembur Tuhan. Biar setiap firman yang boleh ditaburkan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan, yang punya beban berat boleh Engkau berikan kelegaan. Ada kekuatan, ada pengharapan yang baru dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau bawa setiap tudung rohani kami dalam tangan-Mu Tuhan. Buat Bapak Pendeta Dr. Joniko Dr. Harjo Tuhan selaku Gembala Sidang GBK Gatot Subroto, juga keempat wakil Gembala Sidang Tuhan Yesus, juga buat Gembala CK2 Ibu Gem Ocen Tuhan, juga buat Gembala yang kami kasihi Tuhan Pak Gem dan Bu Gemrina selaku Gembala GBI Mampang Perapatan Tuhan. Bapak, biar kasih-Mu Bapak terus memenuhi setiap kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kesehatan yang sempurna Kau curahkan, Kau berikan Tuhan. Kau yang juga jagai dalam setiap kehidupan langkah mereka Tuhan Yesus. Berkati perbuatan tangannya Tuhan, boleh Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, taruh isi hati-Mu dalam hati hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Juga setiap orang yang bertalian darah dengannya Tuhan bungkuskan kuasa darah-Mu. Terus Tuhan Kau yang lindungi, Kau yang sertai Bapak, pimpin dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Bapak, untuk boleh Bapak menuntun dan membawa kami setiap jemaat-Mu Tuhan hari-hari ini semakin serupa dengan Engkau. Kami dipersiapkan menjadi umat yang layak menjelang datang-Mu kali yang kedua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan, kami mau berkatakan damailah Indonesiaku. Biar Bapak sejahtera, damai sejahtera Bapak boleh Engkau curahkan atas Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Talaut hingga Pulau Rote. Engkau yang melimpahkan dengan damai sejahtera, Engkau yang memberkati bangsa ini Tuhan Yesus. Berkati juga pemerintahan kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan, segenap jajaran menteri Tuhan, siap lembaga tinggi negara, TNI Polri Tuhan Yesus. Bapak, Kau yang bantu berikan hikmat-Mu Tuhan untuk boleh membawa bangsa ini Tuhan boleh keluar menjadi pemenang Tuhan hari-hari ini ya Allah, atas COVID-19 maupun atas resesi ekonomi Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan, curahkan Bapak kasih-Mu untuk bangsa kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan juga buat kota Jakarta Tuhan. Kami mau berkati kota Jakarta Tuhan, buat pemerintahan kota kami Tuhan, buat gubernur, wakil gubernur, siap wali kota, camat, lurah, RW, RT Tuhan. Bapak, Engkau yang berikan hikmat-Mu Tuhan, takut akan Engkau ada buat pemerintahan daerah kota Jakarta ya Bapak. Berkati kota Jakarta, damai sejahtera-Mu penuh melimpah atas kota Jakarta. Juga buat daerah kami Tuhan, Mampang Perapatan dan sekitarnya ya Bapak. Juga kiranya kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu terang-Mu Tuhan boleh Engkau nyatakan atas Mampang Perapatan Tuhan Yesus. Bapak, Engkau yang berkati Bapak, biar tempat ini Bapak boleh Tuhan Yesus banyak jiwa boleh mengenal Engkau, banyak jiwa boleh mengenal akan kasih-Mu. Tahu Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan setiap warga di Mampang Perapatan ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga mau bawa untuk umat pilihan-Mu Tuhan, bangsa Israel Tuhan Yesus. Bapak, kami rindu Tuhan mereka juga boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka Tuhan Yesus. Singkapkan setiap lubung rohani mereka Tuhan, yang menutupi setiap mata rohani mereka ya Allah. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa pilihan-Mu. Berkati bangsa Israel Tuhan, bangsa pilihan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga membawa Tuhan Yesus
setiap jemaat-Mu Tuhan, jemaat GBI Mampang Perapatan dimanapun saat ini boleh menonton ibadah online ini ya Bapa, kiranya Kau yang jamah, kiranya Kau yang lawat Tuhan, Kau yang hadir Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Yang sakit boleh Kau sembuhkan, yang beban berat boleh Kau berikan kelegaan Tuhan. Ada kekuatan, ada pengharapan yang baru dalam Engkau ya Aba. Kasih-Mu boleh Kau curahkan, Kau limpahkan Tuhan. Kau siap jemaat-Mu Tuhan GBI VOT Mampang Perapatan Tuhan hari-hari ini ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat setiap kebaikan, buat setiap anugerah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan setiap doa ini kami mau bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sepakat katakan amin. Saya percaya hari-hari ini tahun dimensi yang baru, ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan, dengan dimensi yang baru, dengan dimensi yang tidak dapat kita pikirkan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu firman-Nya ya dan amin. Dia adalah Allah yang setia, yang akan terus menyertai setiap kehidupan kita yang berharap kepadanya. Firman Tuhan dari Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan ke-12. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Biar hari-hari ini ada pujian, ada penyembahan, ada pengagungan di rumah-rumah kita, dalam setiap hidup kita. Dan saya percaya pada saat kita menaikkan pujian pengagungan, malaikat juga ikut memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan masuk di ibadah pada hari ini. Kita akan pujian bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, tanganku ku angkat padamu. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Kami boleh merasakan kasih-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku katakan Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Kita mau naikkan pujian dari awal. Katakan dengan sungguh-sungguh sebagai doa kita. Bersama malaikat di surga, kami mau menaikkan pujian kepada-Mu ya Allah. Kami mau bermazmur bagi-Mu dan memuliakan nama-Mu ya Allah. Yes Lord, ini kerinduan kami ya Allah. Kami memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Dan izinkan tangan kami untuk kami angkat kepada-Mu.
Tanganku ku angkat padamu, masuk, masuk dalam hadirat-Mu. Amin Tuhan. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku memuji. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku memuji-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku. Sekali lagi katakan Hosana, Hosana. Ini rinduan kami Tuhan, ini kerinduan kami, untuk kami boleh memuji-Mu ya Abah, untuk kami boleh menyembah-Mu selama-lamanya ya Allah. Sebab Engkau layak dipuji disembah. Yes Lord. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Naikkan pujian pada Tuhan. Biarlah baya syanda, biarlah baya se. Terima kasih Tuhan. Kami milik-Mu ya Abah, kami milik-Mu Tuhan. Kami ingin terus Bapa dekat dengan Engkau ya Allah hari-hari ini ya Tuhan. Biarlah baya syanda, biarlah bataka, biarlah baya sande. Terima kasih Tuhan. Biarlah bataka, biarlah baya syanda, biarlah baka, biarlah baya seke. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Kalau hari-hari ini Tuhan, kami boleh dikasih oleh Engkau ya Bapa. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami boleh menjadi milik-Mu ya Bapa. Hanya ini yang dapat kami berikan kepada-Mu ya Abah, yaitu pujian, penyembahan, pengagungan kepada Engkau ya Allah. Biar mulut kami penuh dengan pujian, hati kami penuh dengan limpah ucapan syukur kepada-Mu ya Abah. Ya Allah yang baik, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiarala bayasa, kiarala bayase, kiarala bataka, kiarala bayase. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kiarala bayasya, kiarala barala bayarala bayasyanda, kiarala bayata, kiarala bayase. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yes Lord. Kiarala barala. Amin. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Katakan, besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan, besar Allahku, selamanya besar dan ajaib.
Bapakku selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Katakan Yesusku, Yesusku. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes Lord, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, besar dan layak dipuji. Ya Rabaya syara rabaya syara rabaya takaya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau Bapa lebih besar daripada setiap masalah kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa kami rindu dan kami mau mengucap syukur kepada Engkau, dan kami mau memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita semua yang rindu dan mau untuk memuji menyembah Tuhan lebih lagi, katakan amin. Haleluya. Siapa yang di sini mau memuji Tuhan lebih lagi, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat ke-5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Katakan ke kanan kirinya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita anak pujian Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Bapak buat setiap kasih-Mu ya Abah, buat rahmat dan kebaikan anugerah-Mu Tuhan untuk melimpah buat setiap kebaikan buat setiap hidup kami Tuhan. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Katakan minggu berganti minggu, minggu berganti minggu, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Naikkan jempol kita, katakan oh, sungguh sangat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan bulan berganti bulan, bulan berganti bulan, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita akan memberkati kanan kiri kita. Boleh katakan Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Katakan Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, Yesus baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh
amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lama sampai selama, dari selamanya, dari selama-la sampai selama. Katakan untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Bersama-sama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara, karena Tuhan adalah Allah yang setia. Dia akan terus menemani kita, Dia akan terus menyertai dan memegang setiap kehidupan kita. Amin. Kita akan naikkan pujian denganmu Tuhan. Kiralah rabai sana ya, yes Lord. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, amin. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Katakan tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Kuasa, katakan Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Sekali lagi katakan Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Denganmu Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Denganmu Tuhan, kami mau berjalan bersama-sama Kau Tuhan. Dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari kita membaca sama-sama di layar. 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga
akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Siapa yang terberkati lewat pujian-pujian kita, saudara? Seperti pujian kita bilang, jadilah kuat. Jadi kita harus jadi orang yang kuat. Kuat imannya, kuat tubuhnya, saudara. Haleluya, amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau Tuhan yang jadikan setiap mata pikiran kita. Kita angkat pujian. Kusiapkan hatiku, Tuhan. Kusiapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu, Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita katakan dari awal. Ku siapkan hatiku, Tuhan. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu, Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, Tuhan, curahkan urapan-Mu, Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Kami siapkan hati kami, Tuhan. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang,
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan, Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau dengarkan firman-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu diurapi ya Tuhan oleh-Mu saja ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus juga kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami bisa Tuhan mengaplikasikannya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk tenang dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan, karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini
penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita masih dalam ibadah di rumah saja hari ini. Dan kita percaya Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Dan kita terus sama-sama berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, supaya kita dapat melewati masa pandemi ini. Bahkan bukan hanya kita, tetapi bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa akan melewati pandemi ini, saudara. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Yesus yang saya ambil dari Mazmur 137 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-43. Tetapi saya bacakan Mazmur ayat yang ke 107 ayat yang 43. Firman Tuhan berkata, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ya. Mazmur mengatakan dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Kadang-kala ini yang kita lewati, saudara, ya, memperhatikan, memberikan attention, memberikan perhatian kepada kemurahan Tuhan. Misalnya kita bangun tidur, ya bangun saja karena kita merasa ini udah lumrah, ini udah biasa kita pagi-pagi bangun tidur. Padahal semua itu karena kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa bekerja, kita masih bisa bernafas dengan baik, saudara, kita masih bisa makan, kita merasa ini biasa aja, tapi sebenarnya ini semua karena kemurahan Tuhan. Jadi pemazmur mengatakan kepada kita, saudara, untuk memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ya, waktu saya baca firman Tuhan ini, saudara, dan mendapatkan kalimat dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan, ini saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan sayang sama kita. Ya, yang kadang-kala kita nggak perhatikan kasih sayang Tuhan, yang kadang-kala kita anggap biasa kemurahan Tuhan. Kita dari satu dosa, kita buat dosa yang lainnya lagi. Saudara, kita tidak teratur dalam hidup ini, kita anggap itu semua biasa aja. Kita nggak menganggap semua kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, pengampunan dosa, ini bukan kemurahan Tuhan. Kita menganggap ini biasa saja. Tetapi pemazmur mengingatkan kepada kita untuk memperhatikan, ya, memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Bukan hanya memperhatikan satu dua kemurahan Tuhan, tetapi segala kemurahan Tuhan. Jadi hari ini saya rindu bahwa kalau kita dapat berkumpul bersama dalam ibadah offline ini, saudara, ini juga karena kemurahan Tuhan. Ya, kita masih ada bersama dengan keluarga kita. Ya, ini semua karena kemurahan Tuhan Yesus juga dalam hidup kita, saudara. Semua yang kita alami kebaikan Tuhan itu semua kemurahan Tuhan. Jadi ini yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Ya, ada banyak orang setiap kali membuka televisi hari-hari ini yang diperhatikan berapa yang meninggal hari ini, berapa yang sembuh hari ini, ya, berapa yang positif hari ini, saudara. Ada banyak orang memperhatikan hal-hal seperti itu. Tetapi Alkitab katakan, saudara, mari kita memperhatikan segala kemurahan Tuhan hari-hari ini. Ya. Jadi saudara, kasih dalam Tuhan Yesus, waktu saya baca firman Tuhan ini, saudara, Tuhan ingatkan saya tentang segala kebaikan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus yang menolong kita, Tuhan Yesus yang memberkati kita, Tuhan Yesus yang menyembuhkan dan melakukan segala yang baik dalam hidup kita. Ya, kadang-kala itu kita nggak perhatiin gitu, saudara. Kadang-kala kita melihat itu hal yang biasa. Ya, memang tugasnya Tuhan untuk tolong kita. Ya memang tugasnya Tuhan untuk memberkati kita. No, saudara. Ya, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, saudara. Jadi hari ini kita masih bisa ada seperti dengan kita ada saat ini, saudara, dengan kondisi yang luar biasa. Kita mengucap syukur, saudara.
Ya, kita benar-benar tahu bahwa Allah yang memelihara kita. Kita benar-benar mengerti bahwa Allah yang memelihara kehidupan kita dan keluarga kita. Kita tahu benar saudara bahwa semua karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan Yesus. Ya, ada orang yang merasa bahwa dia diselamatkan itu bukan karena ya dia harus diselamatkan, tapi karena dia merasa bahwa ya itu memang udah tugasnya Tuhan. Ya, saudara, memang itu tugasnya Tuhan, tetapi semua itu didasari oleh kemurahan hati Tuhan Yesus. Dia mau turun dari sorga, dia mati di kayu salib, dia darahnya menebus dosa kita, semua karena kemurahan hati Tuhan Yesus. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apa untungnya Tuhan menyelamatkan kita, saudara? Ya, tetapi karena kasih Tuhan yang besar, karena kemurahan Tuhan yang besar, dia mau turun ke dalam dunia ini, dia mau menyelamatkan hidup kita. Nah, saudara, kalau dia mau memberikan hidupnya buat kita, saudara, nyawanya buat kita, apa yang tidak Tuhan akan berikan dalam hidup kita, saudara? Waktu kita berdoa, kita tekun mencari Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, saudara, seperti saya sering katakan tim PPW yang terus memuji, menyembah Tuhan, merekam semuanya, saudara, yang membayar harganya untuk bersama-sama memainkan puji-pujian penyembahan, menyanyikan lagu-lagu yang menguatkan kita, saudara. Ya, saudara, kita mungkin memandang itu memang tugasnya mereka. No, saudara, itu semua karena mereka memiliki kemurahan hati Tuhan. Ya, jadi Tuhan juga punya kemurahan hati, saudara, sehingga dia mau turun ke dunia ini dan menyelamatkan hidup kita. Jadi kalau hari ini kita dalam keadaan sehat dan baik, atau kita pun mungkin sakit, saudara-saudara, bukan itu yang harus kita perhatikan. Ya, Alkitab katakan yang harus kita perhatikan adalah segala kemurahan Tuhan Yesus. Ya, segala kemurahan Tuhan Yesus itu yang harus kita perhatikan, saudara. Ya, apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang kita sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, bahkan apapun yang sedang terjadi dalam dunia ini, saudara, ya, semua boleh terjadi. Tetapi satu hal yang kita harus lakukan adalah memperhatikan, ya, segala kemurahan Tuhan. Bukan hanya cuma lihat, saudara, memperhatikan itu, give attention, memberikan perhatian itu adalah, saudara, kita nggak cuma sekedar lalu aja. Oh iya, saya bangun hari ini. Oh iya, saya makan hari ini. Oh iya, saya bisa jalan-jalan hari ini. Nah, saudara, tetapi bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan? Ya, bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Kadang kita merasa nggak layak. Yes, itu benar, saudara. Ya, sebenarnya kita nggak layak terima kemurahan Tuhan, tetapi oleh karena darah Kristus kita dilayakkan oleh Tuhan. Jadi, saudara, kita perhatikan setiap kemurahan Tuhan hari-hari ini, saudara. Waktu kita mau kita bangun tidur, kita tahu itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita berdoa, kita baca firman Tuhan, saudara. Lalu kita mungkin masih ada yang bekerja hari-hari ini, mungkin masih ada yang harus berkegiatan di luar rumah, saudara lakukan. Saudara pulang ke rumah, saudara tahu, oh, bisa lewati hari ini semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Bukan karena kuat gagah kita, saudara, tetapi semua karena kemurahan hatinya Tuhan Yesus. Dia menolong kita, menyertai kita berjalan. Bahkan kalau kita mengingat usia kita saat ini, oh, Tuhan sudah beberapa tahun dalam hidup kita terus menyertai kita. Kita alami kemurahan Tuhan. Mungkin kita mengalami hal yang tidak enak dalam hidup ini, iya, saudara. Ya, tetapi saudara lihat bagaimana saudara ada sampai dengan saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kita lewati sakit penyakit, kita lewati masalah keuangan, ekonomi, saudara. Kita lewati masalah keluarga yang ada. Kita lewati setiap masalah mungkin di kantor, saudara, atau usaha, saudara. Sampai dengan hari ini kita masih dapat berdiri sebagaimana Tuhan izinkan kita, saudara. Semua karena kemurahan hati Tuhan. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita nggak bisa sombong berkata bahwa, oh, ini karena saya kuat, karena saya hebat, karena saya kaya, saya punya uang, saya punya relasi yang banyak. Nggak bisa, saudara. Semua yang kita alami hari-hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya mencatat, saudara, ya, bagaimana Tuhan Yesus itu menolong dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus memberkati, bahkan menyembuhkan dan melakukan segala yang baik dalam hidup saya. Ya, saudara mungkin ingat bagaimana dokter memvonis saya kena stroke iskemik, saudara. Ya, mungkin saudara ingat bagaimana saya bercerita
ada penyumbatan di dalam saraf otak saya, saudara. Ya, dokter bilang, Pak, ini stroke iskemik. Ya, iya memang saat itu sudah stroke iskemik. Tetapi puji Tuhan, saudara. Ya, Tuhan bekerja dengan begitu dahsyat, Tuhan menolong, Tuhan lepaskan sumbatan tersebut, dan saya melihat bagaimana tangan Allah bekerja, saudara. Jadi saudara, kita nggak bisa tidak memperhatikan kemurahan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan Yesus, saudara. Kalau saudara lihat keluarga saudara, saudara lihat suami, saudara lihat istri, saudara lihat anak-anak saudara, saudara lihat keluarga saudara, ayah, ibu saudara, ya saudara, semua karena kemurahan Tuhan. Ya, kalau saudara bisa tidur hari ini, saudara punya rumah, saudara ada tempat tinggal untuk saudara beristirahat, semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara dan Tuhan Yesus, saya rindu hari-hari ini saudara kita memperhatikan kemurahan Tuhan. Kita nggak hanya memperhatikan angka-angka hari ini di TV, saudara. Ya, kalau di TV itu muncul, saudara, ya wah, saya sama Natani anak saya, kita lihat berapa yang sembuh, berapa yang meninggal gitu, saudara. Wah, ini benar-benar masa-masa yang luar biasa, saudara. Tapi Tuhan terus ingetin saya, saudara, ya, untuk memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ini satu hal yang harus kita lakukan juga, saudara, ya. Perhatikan segala kemurahan Tuhan. Ya, makanya saya rindu supaya setiap kita merenungkan firman Tuhan. Ya, kita baca firman Tuhan. Ya, saya suka kirim ayat renungan hari ini, ya, kita baca gitu, saudara. Ya, kita renungkan mungkin di rumah, mungkin di kantor, mungkin di jalan, saudara. Ya, tapi saudara waktu nyetir jangan sambil baca Alkitab gitu, saudara. Ya, waktunya nyetir motor, mengendarai motor jangan sambil baca Alkitab, saudara. Nggak boleh, nanti kecelakaan, ya. Tapi saudara sampai di kantor, saudara mungkin baca firman Tuhan, ya. Atau saudara di rumah, saudara renungan firman Tuhan Yesus, ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi yang Tuhan taruh dalam hati saya, saudara, ya, nggak panjang, saudara, bahwa kita harus memperhatikan segala kemurahan Tuhan, ya. Tuhan melakukan segala yang baik dalam hidup kita. Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan menolong kita. Mungkin masih banyak lagi segala kemurahan Tuhan yang saudara bisa, kalau saudara tulis gitu, saudara, ya, mungkin nggak cukup 1-2 lembar gitu, saudara. Saudara bisa lihat, wah, saya dapatkan pekerjaan, saya mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, saya, wah, masih banyak lagi, saudara, ya, saudara. Tapi jangan lupa, saudara sudah terima keselamatan dari Tuhan Yesus, ya. Dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Itu kemurahan Tuhan, ya. Bukan karena baik kita, saudara, ya. Kalau kita melihat diri kita sendiri, mungkin saya juga nggak bisa berkata bahwa saya ini baik gitu, ya. Tapi Tuhan tebus saya, ya. Tuhan angkat saya, saudara, ya, dari orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, ya. Tetapi Tuhan membawa saya datang untuk bisa mengenal Tuhan Yesus, bahkan melayani Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya bersyukur bahwa hari-hari ini, saudara, kita masih bisa ada di dalam ibadah walaupun masih secara online, saudara, ya. Saya masih bersyukur, saudara, kita masih bisa bersama-sama. Saya senang sekali melihat tim pujian penyembahan yang Pak Dian pimpin, saudara, ya. Di situ ada WL, ada singer, ada pemusik, saudara, yang mereka masih semangat melayani Tuhan Yesus, saudara. Mereka ngerti bahwa kalau mereka bisa melayani Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan Yesus, saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saudara mungkin melihat cermin, saudara, melihat kaca, saudara, lihat inilah kemurahan Tuhan. Ya, saudara mungkin melihat anak saudara, saudara bilang inilah kemurahan Tuhan. Saudara lihat suami atau istri saudara, inilah kemurahan Tuhan, ya. Ada banyak lagi, saudara mungkin ada di dalam kamar, saudara, ada di dalam rumah, saudara bilang inilah kemurahan Tuhan. Oh, saudara, ada banyak lagi, saudara, ya. Kalau mungkin saudara sedang mengalami sakit penyakit, ini juga kemurahan Tuhan, saudara. Karena saudara akan melihat bagaimana Tuhan Allah menyembuhkan saudara. Lalu saudara bisa bersaksi kepada banyak orang bahwa kita punya Tuhan Yesus, Allah yang menyembuhkan, ya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini Tuhan taruh dalam hati saya, saudara, untuk menyampaikan hal ini kepada kita semua, bahwa kita orang-orang yang menjadi objek, menjadi fokusnya Tuhan untuk mengalami kemurahan Tuhan, ya. Saya kalau merenungkan hal ini, saudara, ya, wah, saya ini objeknya Tuhan untuk diberikan kemurahan hidupnya
kemurahan hatinya saudara. Oh saya ini benar-benar amazed gitu saudara. Apa sih saya ini gitu ya saudara. Ada banyak orang yang lebih hebat dari saya, ada banyak orang yang lebih baik dari saya, tetapi Tuhan mau pakai saya, Tuhan mau berkati saya. Ya saudara juga mungkin berkata demikian, oh saya ini siapa, oh saya ini nggak layak. Ya saudara, tapi oleh karena kemurahan Tuhan saudara mendapatkan itu semua. Jadi satu hal yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ya, jadi waktu kita memperhatikan segala kemurahan Tuhan, kita tidak lagi mengasihani diri sendiri gitu saudara ya. Aduh, sampai umur segini belum nikah misalnya ya saudara ya. Wah, sampai sekarang saya belum dapat pekerjaan gitu saudara. Wah saya belum punya rumah, saya macam-macam saudara. Saya nggak punya mobil. Wah saudara, kita jadi melihat diri kita sendiri. Tapi kalau kita ubah pandangan kita saudara, kita mulai melihat Tuhan, melihat kemurahan hatinya Tuhan saudara, kita akan amazed, kita akan takjub, kita akan luar biasa bahwa kita punya Tuhan yang memperhatikan kita saudara. Ya, jadi saudara tetap semangat hari-hari ini, tetap percaya, tetap jaga hidup kita saudara. Ya, saudara tetap ikuti protokol dari pemerintah saudara untuk kita bisa segera melewati masa-masa pandemi Covid ini saudara. Tetap saudara mencuci tangan ya, tetap saudara memakai masker saudara ya. Tadi saya pakai masker ya, terus saya copot ya. Lalu juga menjaga jarak ya. Saudara ikuti terus protokol yang ada saudara ya, sampai kita benar-benar kita lewati masa-masa pandemi ini, kita berkumpul bersama-sama. Wah, kita akan banyak cerita saudara ya, kita akan mengingat masa-masa itu saudara. Wah luar biasa ya, anak saya juga demikian saudara ya. Ini masa-masa yang luar biasa ya, sekolah nggak ketemu dengan teman-temannya ya, sekolah harus online saudara ya. Wah ini harus isi kuota terus gitu saudara. Wah ini luar biasa ya. Jadi saudara, ini benar-benar yang masa-masa yang luar biasa buat saya saudara ya. Walaupun mungkin banyak hal-hal yang menyedihkan gitu saudara. Kita mungkin ada yang kehilangan orang yang kita kasihi gitu saudara ya. Kita kehilangan mungkin teman yang kita sayangi saudara. Mungkin ada yang meninggal karena kena Covid ini saudara ya. Tapi saudara, bukan itu yang harus kita perhatikan. Hari-hari ini kita harus memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Bilang sama saya saudara, memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ya, jadi saudara terus perhatikan segala kemurahan Tuhan. Waktu bangun tidur saudara kita bisa melek mata, itu bukan karena hebat kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Kita masih dapat beraktivitas hari-hari ini saudara, semua karena kemurahan Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, memang Alkitab katakan di luar Tuhan aku nggak bisa buat apa-apa. Benar saudara ya, di luar Tuhan Yesus kita nggak bisa buat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari hari-hari ini kita sungguh-sungguh memperhatikan semua kemurahan Tuhan saudara. Kita nggak anggap lalu, kita nggak anggap biasa aja gitu saudara ya. Kita masih bisa sehat, iya karena saya jaga kesehatan, karena saya no saudara. Tapi semua karena Tuhan ya, saudara. Kita masih bisa bekerja, kita dapat pekerjaan yang baik saudara. Iya karena saya pintar, enggak saudara, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita ubah paradigma kita saudara hari-hari ini. Semua itu karena kemurahan hati Tuhan. Dan saya percaya saudara, dan saya akan menjadi berkat, menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kita hari-hari ini. Kita bisa bilang sama mereka, oh semua karena kebaikan Tuhan ya, semua karena kebaikan Tuhan. Kita bisa menginjil kepada orang lain tanpa cerita tentang Tuhan Yesus. Awalnya kita akan bisa berkata, oh iya semua karena kebaikan Tuhan, oh semua karena anugerah Tuhan. Saudara, orang tidak ada seorang pun yang akan menolak kebaikan Tuhan. Nah saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jadi ini saja yang saya mau sampaikan hari ini saudara. Kita perhatikan semua kemurahan Tuhan hari-hari ini. Jangan takut menghadapi masalah ini saudara ya, karena kita punya Tuhan yang memperhatikan kita saudara ya. Tuhan yang memberikan kemurahannya kepada kita saudara ya. Kita jalani sama-sama, kita akan lalui bersama-sama saudara. Kita akan cerita hari ini nanti saudara ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gembala, para diaken, para pengerja,
serta seluruh jemaat GBI Mampang Perapatan mengucapkan selamat Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang kita terima boleh menguatkan kita hari-hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita percaya hari-hari ini gelombang kesembuhan sedang terjadi. Era Pentakosta ketika sedang terjadi, Roh Kudus sedang dicurahkan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang punya beban berat boleh diberikan kelegaan hari-hari ini. Kita akan naikkan pujian gelombang kesembuhan. Biarlah menjadi doa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Gelombang kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, lihatlah, lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa lihatlah Dia datang, lihatlah Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Hey, hey, soraklah, haleluya, pujilah namanya, soraklah, haleluya, Tuhan ini sorak, haleluya, soraklah, haleluya, pujilah namanya, soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Lihatlah Dia datang, lihatlah Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa. Lihatlah Dia datang, lihatlah Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang
lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjamin, yang buta kan yes Lord, perbuatannya ajaib atas kita. Hey, hey, soraklah, haleluya, pujilah namanya, haleluya. Tuhan Yesus saja. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya. Tuhan, katakan Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus, sekali lagi katakan Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Yes Lord, Bapak ucap syukur buat setiap kasih-Mu ya Allah. Saya percaya hari-hari ini gelombang kesembuhan terjadi. Hari-hari ini setiap umat-Mu boleh dikuatkan. Hari-hari ini setiap umat-Mu boleh bangkit. Hari ini umat-Mu Bapak boleh menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bapak terima kasih Tuhan, biar setiap firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam hati kami, sehingga kami boleh Bapak kuat dalam Engkau ya Allah. Terima kasih Bapak. Dan kami akan kembali beraktivitas masing-masing Tuhan. Bapak kiranya Engkau Bapa yang mengurapi, memberkati setiap umat-Mu ya Allah. Dan kami siap dengan berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali.